Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa. Semoga hari ini belajar dengan baik, dalam keadaan selalu sehat, bisa menerima pelajaran dengan baik, dan sekaligus doakan pada teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan yang kalau berhalangan hadir supaya tidak memenuhi halangan suatu apa dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, alhamdulillah. Anak-anakku yang keren, yang hebat ya. Jadi pertemuan pembelajaran kali ini sebenarnya pertemuan pertama pada bab 2 ya. Bab 2 kita akan mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2 itu rencananya bab 2 itu dipelajari selama 5 pertemuan ya anak-anak ya. Dan pertemuan hari ini, pertemuan pertama akan mempelajari sub yang A ya. Mungkin pertemuan 1 dan 2 lah. Sub yang A di bab 2 kamu lihat halaman 31 sampai 39 ya, sub A, yaitu makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kalian, karena sejak sekolah dasar sampai SMP kelas 9 kali ini sudah berapa puluh kali kalian mendengarkan pengucapan atau pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat upacara bendera setiap hari Senin maupun pada upacara hari besar. Dan saya yakin anak-anak semuanya kelas 9 pastinya sudah sangat hafal naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini, pada pertemuan ini, kalian semua akan belajar tidak menghafalkan naskah pembukaan karena sudah hafal ya, tetapi akan mempelajari dengan cara menelaah atau menganalisis makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti ada 4 alinea ya, 4 alinea dari pembukaan itu dipelajari dengan cara menelaah nanti tiap alinea. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan pada bagian pendahuluan tadi. Nanti kalian harus bisa setelah membaca buku halaman 31 sampai 39 dan menyimak video materi pembelajaran ini dapat menjelaskan, menguraikan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian alinea kedua, ketiga, dan keempat, serta nanti bisa secara praktek itu kalian menelaah dan mempresentasikan hasil telaah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai dari alinea pertama ya. Coba anak-anak sambil melihat di buku halaman 32 atau naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di buku kecil itu bisa ya, sambil dilihat sekarang. Alinea pertama kita pahami dan kita telaah apa makna dari alinea pertama. Nah, alinea pertama ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu makna apa? Bunyi pas alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kalau kita perhatikan kalimat alinea pertama ini sungguh tidak terbantahkan kebenarannya dan keberaniannya. Oleh karena itu, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat dalil pernyataan ya, dalil objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Objektif yang lain bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu objektif, ya. Dan ada keberanian karena di alinea pertama ini juga memuat dalil yang subjektif, ya, dalil subjektif yaitu aspirasi, keinginan, tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, bahkan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Nah, ini anak-anak, alinea pertama ini luar biasa ya. Makna kedua dalil tersebut meletakkan semacam tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Nah, ini alinea 1 bisa dikatakan mirip dengan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Ya, setara dengan di Amerika ada Declaration of Independence. Nah, di Inggris Magna Carta, tapi lebih luas pembukaan ini ya. Magna Carta di Inggris. Di Perancis ada Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ya, pernyataan kemerdekaan hak warga negara Perancis. Di PBB punya UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Nah, Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di alinea pertama ini. Ada dalil objektif dan dalil subjektif. Saya katakan dalil objektif itu memang diakui, diterima di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang mendukung penjajahan. Tidak ada satu negara pun sekarang ini yang menentang bangsa untuk merdeka. Ya, itu objektif. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan itu karena tidak sesuai dari kemanusiaan, itu objektif juga. Kemudian kemerdekaan hak segala bangsa itu objektif juga. Ya, bahkan kalau kita mengamati, menilai, menelaah kalimatnya cuma satu bagian akhir ya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat ini sungguh menunjukkan suatu keberanian bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Pada saat tahun 45, barangkali hanya negara Indonesia saja yang berani bersikap menghapus penjajahan di segala bentuknya di atas dunia. Ya, jadi itu aspirasi bangsa Indonesia yang sungguh sangat berani, sangat mulia, dan karenanya salah satu alasan juga
Kenapa setiap upacara bendera, setiap upacara hari besar nasional selalu ada pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu alasan diantaranya adalah bahwa alinea pertama pembukaan UUD 45 itu bisa dianggap semacam piagam HAM Indonesia, ya, setara dengan yang di Amerika, di PBB, ya. Itu bahkan kita memuat dalil objektif tapi juga subjektif yang menunjukkan keberanian bangsa Indonesia. Itu alinea pertama, sungguh luar biasa makna alinea pertama. Karena silahkan lanjutkan sekarang, kalian lihat, baca alinea kedua, ya. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ya. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang baru saya bacakan tadi, kamu bisa lihat maknanya juga bisa kita analisis bahwa alinea kedua tersebut menunjukkan ketepatan, tepat itu pas, ya, ketepatan dan ketajaman, tajam, ya, penilaian bangsa Indonesia, tepat dan tajam penilaiannya, ya, bangsa Indonesia, bahwa atau perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Sangat tepat ini, ya, dari sangat tajam dan menilai perjuangan kita. Yang kedua, momentum itu saat yang tepat, ya. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi kecerdasan juga, kesempatan yang baik, momentum yang pas itu harus segera dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, maknanya bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan kata lain, kemerdekaan itu bukanlah tujuan akhir, tapi semacam ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Proklamasi itu gerbang pintu kemerdekaan, baru pintu masuknya saja untuk masuk ke dalam menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini, kalimat yang ketiga tadi, ya, itu menunjukkan bahwa alinea kedua itu memuat cita-cita nasional bangsa Indonesia. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, cita-cita nasional bangsa Indonesia itu ada di dalam alinea keberapa? Ya, bagus. Alinea kedua. Apa cita-cita nasional bangsa Indonesia? Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5 kata itu. Itu cita-cita nasional. Merdeka itu pintu gerbangnya saja. Dan belum 100% merdeka, baru ibaratnya kalian kalau mau belajar di sekolah itu masuk pintu gerbangnya, itu merdeka. Masuk pintu gerbang.
Ya. Jadi alinea kedua maknanya ya menunjukkan ketepatan, ketajaman bangsa Indonesia, penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, perjuangan pergerakan kemerdekaan maksudnya ya. Yang kedua, momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dulu ada istilah ketika Jepang menyerah terhadap sekutu belum datang ke Indonesia. Di negara kita, di wilayah tanah air Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power, dan momentum itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan ya, berkat semangat dan antusias dorongan para pemuda Indonesia waktu itu mendesak golongan tua untuk menyatakan kemerdekaan dalam sejarah ya. Nah, ini karena sudah tepat sekali penilaian bangsa Indonesia, tajam ya. Wah, ini saat yang sangat menentukan ya, harus dinyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tapi sebagai jembatan emas ya, jembatan emas, sarana utama untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa kita, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu anak-anak, alinea kedua maknanya dan sekaligus penting karena memuat cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ya. Berikutnya anak-anak, silakan kamu baca, siapkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga ya, silakan. Ininya gimana? Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sepintas anak-anak, alinea ketiga intinya adalah pernyataan kemerdekaan atau sama dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya pembukaan itu semula rencananya, terutama di alinea ketiga. Ya. Nah, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, tadi kan disebutkan di alinea 2, berkat perjuangan bangsa Indonesia sangat menentukan tuh ya. Tetapi kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia sebenarnya adalah atas berkat rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena bangsa kita bangsa yang religius, bangsa yang percaya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maka menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat dan karunia atau anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang namanya alinea ketiga ini memuat motivasi spiritual. Dorongannya, motivasinya adalah religius. Ya, sikap, perwujudan sikap keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sampai-sampai kita nggak sombong,
kemerdekaan itu bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, juga bukan karena hadiah dari bala tentara Jepang, tapi yang pasti bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, memuat motivasi spiritual, ya, sikap bangsa Indonesia yang religius ditunjukkan di alinea ketiga. Selain itu, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material. Ya, tadi kan motivasi spiritual. Selain itu juga memuat motivasi real dan material. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keinginan luhur, keinginan yang baik dari bangsa Indonesia, keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, supaya memiliki supaya memiliki kehidupan kebangsaan yang bebas itu merdeka. Nah, itu motivasi real dan material, ya. Jadi berdasarkan motivasi real dan material ini, maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Ya, ini pada hakikatnya alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan. Nanti kalian pada pertemuan berikutnya akan belajar sekaligus menjawab permasalahan apa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Lebih dulu mana dibuatnya dalam sejarah kalian? Di naskah pembukaan ini dibuat oleh BPUPKI sidang pertama, dilanjutkan dengan rapat panitia 9 1945, dan waktu itu disepakati akan digunakan sebagai pernyataan kemerdekaan atau proklamasi, ya, sekaligus sebagai pembukaan dari sebuah konstitusi atau undang-undang. Tahun 45, ini pernyataan kemerdekaan, terutama bisa kita lihat di alinea ketiga, ya. Alinea pertama itu latar belakangnya, alinea kedua alasannya, ya. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan, ada motivasi spiritual, motivasi real, motivasi material, ya, bahwa kemerdekaan adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan adalah keinginan dan tekad bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, menjadi bangsa Indonesia yang bebas dan merdeka. Ya, itu makna alinea ketiga yang intinya adalah pernyataan kemerdekaan. Baik anak-anak, sekarang alinea keempat, alinea yang paling panjang, paling padat isinya, ya. Mungkin lebih dari separuh naskah pembukaan itu alinea keempat ini, ya. Panjang, saya kira anak-anak hafal ya, karena panjang, isinya sangat padat, sangat penting, ya, isinya. Kita lihat bunyinya dulu ya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, perhatikan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjang satu kalimat tapi sangat panjang, isinya padat sekali. Anak-anak perhatikan, makna alinea keempat itu sangat padat, sangat penting ya. Karena perhatikan di kalimat pertama, kemudian daripada itu, ini sebenarnya adalah kemudian setelah merdeka. Alinea ketiga kan menyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, kemudian setelah menyatakan kemerdekaan, untuk membentuk berarti tujuan. Ya, jadi tujuan negara kita, tujuan nasional atau tujuan negara kita ada di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, satu itu. Terus memajukan kesejahteraan umum, yang kedua, umum itu masyarakat ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tiga, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara kita ada 4, ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan. Kalau di alinea kedua tadi cita-cita nasional, ya, lebih tinggi cita-cita nasional daripada tujuan. Tujuan negara, tujuan nasional itu ditetapkan dalam rangka mencapai cita-cita nasional, maka lebih dulu cita-cita tadi. Ya, anak-anak pernah dengar pepatah yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, cita-cita itu sangat mulia, sangat tinggi tingkatannya. Ya, di alinea kedua itu, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu sangat tinggi, sangat mulia. Nah, untuk mewujudkannya, negara membuat tujuan negara, tujuan nasional ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam rangka apa itu? Supaya cita-cita bersatu bisa terwujud. Merdekanya kan sudah merdeka, bersatu. Nah, bersatunya itu dengan mewujudkan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia supaya bersatu. Ya, jadi paham kenegaraan kita, paham negara persatuan. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dalam rangka mencapai cita-cita nasional yang tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur tadi.
ya, terutama adil makmurnya tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak lain untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Juga kita bekerja sama berhubungan dengan bangsa lain di seluruh dunia untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah cita-cita nasional kita. Jadi tujuan negara, tujuan nasional yang ada di alinea keempat ditetapkan untuk mewujudkan cita-cita negara kita. Ya, cita-cita lebih tinggi kedudukannya. Tujuan negara itu dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Satu itu. Jadi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat atau mengandung, memuat saja ya, memuat tujuan nasional. Ada 4 tadi ya, tujuan nasional. Melindungi segenap, memajukan, mencerdaskan, ikut melaksanakan tujuan dunia. Terus yang kedua dilanjutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Nah, kalimat ini memuat makna bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pada alinea keempat itu memuat ketentuan akan adanya atau akan diadakannya sebuah undang-undang dasar, konstitusi atau hukum dasar. Jadi undang-undang dasar atau konstitusi di 45 sekarang ini ya, itu adanya ditentukan oleh pembukaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh akan disusun, ditata di dalam sebuah konstitusi, di dalam sebuah undang-undang dasar. Jadi alinea keempat, makna yang kedua adalah memuat ketentuan akan diadakannya sebuah undang-undang dasar untuk mengatur negara. Oke, selanjutnya masih alinea keempat, dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sampai sini. Alinea keempat selain memuat tujuan negara, memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar, juga memuat asas politik negara, di mana bentuk pemerintahan kita adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Itu sudah asas politiknya pemerintahan pertama itu, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, bukan kerajaan Indonesia, bukan monarki, tapi republik, di mana republik itu kepala negaranya presiden, dipilih setiap periode oleh rakyat. Itu ciri-cirinya republik ya. Kemudian negara republik yang berkedaulatan rakyat. Sistem demokrasinya, sistem pemerintahan kita adalah demokrasi. Kita negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Suatu pemerintahan di mana yang berkedaulatan adalah rakyat, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Itu namanya negara demokrasi. Di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat asas politik negara, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan kata lain,
negara Republik Indonesia yang demokratis. Negara kita adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lanjutkan. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu apa namanya? Iya, bagus. Pancasila atau dasar negara. Dengan berdasar kepada, berarti negara kita dasarnya adalah Pancasila. Negara kita Republik Demokratis dengan berdasar pada Pancasila. Kalau ditanya apa demokrasi, kita namanya sistem demokrasi Pancasila. Ya, di alinea keempat sangat komplit maknanya itu, bahwa yang keempat ya, alinea keempat memuat makna bahwa memuat Pancasila sebagai dasar negara. Di dasar negara Pancasila ada termuat di dalam alinea keempat dengan berdasar kepada, itu ya, sekaligus menunjukkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Itu anak-anak alinea makna alinea pertama, kedua, ketiga, keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita simpulkan ya anak-anak ya. Jadi yang pertama, dari hasil pembahasan dan analisis tadi ya, makna alinea, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tadi saya katakan ya, terutama di alinea berapa tadi? Ya, alinea ketiga kan pernyataan kemerdekaan. Sebenarnya pembukaan itu ya pernyataan kemerdekaan, sudah disetting oleh BPUPKI Panitia 9. Ya. Cuma bedanya gini, kalau yang proklamasi kita tahu kan hanya 2 kalimat itu disusun dalam suasana yang darurat ya. Tapi sebenarnya pernyataan kemerdekaan itu ya pembukaan itu. Maka hubungannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci, 1 halaman itu kan. Kemudian alinea 3 terutama berisi pernyataan kemerdekaan atas berkat Allah dan didorongkan oleh dengan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu proklamasi kemerdekaan. Alinea ketiga intinya adalah berisi proklamasi kemerdekaan atau pernyataan kemerdekaan. Sedangkan alinea pertama dan alinea kedua itu merupakan latar belakang atau alasan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kalau ditanya kenapa kok bangsa kita menyatakan kemerdekaan, karena alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan, tidak sesuai dengan kemanusiaan keadilan. Alasan kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang menentukan. Depan pintu gerbang kemerdekaan negara, cita-citanya sudah ada. Kemudian atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa serta keinginan luhur, bangsa itu menyatakan kemerdekaan. Jadi pernyataan kemerdekaan sebenarnya alinea ketiga, alinea 1 dan 2 adalah latar belakang atau alasannya bangsa kita menyatakan kemerdekaan. Lalu dengan alinea keempat gimana? Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 45 yang baru saja kita bahas tadi, yang panjang itu sebenarnya merupakan atau berisi hal-hal yang akan dilakukan setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tadi kan kalimat pertama, kata pertama kemudian daripada itu maksudnya adalah kemudian setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan akan berbuat apa itu. Maka alinea keempat berisi hal-hal yang akan dilakukan setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tidak lain adalah menentukan tujuan nasional, tujuan negara. Dan 4, menentukan asas politik negara kita, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, menentukan akan adanya undang-undang dasar, dan menentukan akan adanya dasar negara Pancasila. Maka kalau kamu lihat di dalam naskah proklamasi kemerdekaan yang 2 kalimat itu ya, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kan ini kemerdekaan Indonesia, itu sebenarnya alinea 1, 2, 3 diwakili 1 kalimat itu ya. Terus kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah dirinci di alinea keempat sebenarnya, atau alinea keempat yang diringkas menjadi 1 kalimat. 3 alinea diringkas menjadi kalimat pertama proklamasi, 1 alinea keempat itu diringkas menjadi kalimat kedua proklamasi. Silakan nanti kamu hubung-hubungkan ya, menganalisanya seperti itu kesimpulannya. Dan nanti akan kita pelajari selanjutnya pokok-pokok pikirannya ya. Kesimpulannya lain selain 1 tadi ya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebenarnya merupakan dokumen atau piagam hak asasi manusia Indonesia, terutama di alinea pertama itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu semacam piagam hak asasi manusia. Seperti yang di awal saya katakan, kalau di Amerika punya Declaration of Independence, Indonesia punya pembukaan. Demikian anak-anak, pembelajaran pertemuan pertama pada bab 2 ini. Semoga yang kalian pahami setelah simak video ini bisa kamu pahami dan bisa dipakai sebagai sarana, sebagai bahan untuk melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas mandiri 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan tugas kelompok 2.1 ya. Tugas kelompoknya ada kelompok asal, kelompok A, B, C, D sampai H, 4 anak, dilanjut dengan kelompok ahli ya, kelompok ahli 1, 2, 3, 4. Ahli 1 menelaah makna alinea pertama, tadi sudah telah, nanti lihat videonya ya, disimak lagi. Menelaah alinea kedua, ahli 3 menelaah makna alinea 3, kelompok ahli 4 menelaah alinea 4 pembukaan 45. Hasil telaahnya yang dilakukan oleh 8 anak dalam 1 kelompok ya, nanti akan disampaikan, dipresentasikan oleh setiap anggota kelompok ahli, mempresentasikan di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok A misalnya yang tadi masuk kelompok ahli mempresentasikan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Yang anggota nomor 2 kan menjadi ahli 2, mempresentasikan makna alinea kedua. Anggota ketiga mempresentasikan makna alinea ketiga. Jadi yang dipresentasikan itu hasil dari matlaah kelompok ahli ya, supaya benar-benar presentasikan. Demikian anak-anak pembelajaran PPKN submateri
makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Semoga kalian bisa memahami dan selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.